Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Saya ingin ke Bung Irwan dulu ini bicara soal tadi bahwa istana jangan dipakai untuk kemudian diskusinya politik begitu ataupun koalisi arahnya ke Pilpres. Bagaimana, Bung Irwan? Itu kalau dinilai bahwa ada pembicaraan yang berkaitan dengan Pilpres itu kan hanya dugaan-dugaan. Bahwa Presiden perlu memberikan sebuah kekompakan, kebersamaan di dalam pemerintahan saat ini, itu sah-sah saja dan wajar dan perlu Presiden melakukan hal tersebut. Bahwa berangkat, apakah ini periode kedua atau yang pertama, berangkat pemerintahan ini dengan sejumlah partai pendukung sampai yang saat ini terjadi, itu adalah kewajiban, adalah sesuatu hal yang normal. Presiden melakukan koordinasi selalu. Bagi beliau tentu akan melakukan evaluasi terhadap beberapa partai yang mungkin dirasa tidak pada posisi yang sejalan. Atau katakanlah ada perbedaan-perbedaan di dalam prosesnya tersebut. Maka ya wajar-wajar saja kalau misalnya evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk mungkin tidak diundang dan sebagainya. Jadi itu sah-sah saja sebagai posisi beliau sebagai kepala. Jadi tidak apa-apa bicara politik, bicara rencana Pilpres misalnya di istana. Ya itu apa saja itu kan, masa kita akan membatasi sebuah pembicaraan apa yang akan dilakukan, itu tidak mungkin. Dan itu semua ini kan hanya pembahasan yang sifatnya kira-kira karena juga tidak ada yang ikut di dalam pembicaraan di sana. Jadi ini hanya perasaan bahwa harus di sana dulu, Bung Irwan. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Jadi Bung Toto, kalau apa yang disampaikan oleh JK ini, apakah kemudian bisa memberikan efek elektoral begitu untuk Anies Baswedan ataupun koalisi perubahan Nasdem misalnya? Iya, saya tidak tahu ya apakah Pak JK sedang endorse atau tidak begitu, dan Pak JK dalam. Tapi kalau Anda membaca ada potensi itu. Loh, kita nggak bisa nafikan kalau kecurigaan orang-orang masing-masing. Pak JK itu paling dekat di antara ketiga calon siapa ya? Anies Baswedan. Tapi kan nggak serta-merta kita langsung kemudian menuduh setiap statement Pak JK arahnya adalah untuk menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Kita hormati sajalah mengenai sikap Pak JK ingin menunjukkan diri sebagai seorang negarawan. Walaupun track recordnya pernah menjadi wapres dan cawe-cawe dalam Pilkada DKI. Nah, saya ingin melihat Niluh dalam, ini ada dua konteks yang berbeda. Konteks yang pertama adalah bagaimana kita menafsirkan pertemuan kemarin, apakah pertemuan yang sifatnya politik praktis, membentuk koalisi, dan kemudian menyingkirkan orang-orang yang dianggap koalisinya tidak sejalan dengan Presiden. Kan itu pertanyaannya. Saya menduga kemarin sulit buat Pak Jokowi untuk kemudian berbicara hal praktis tersebut, membentuk sebuah koalisi bersama-sama satu suara dan memberikan instruksi. Makanya Nasdem nggak diajak. Di situ tuh ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega loh. Kalau kita baca sekarang pemberitaan yang lebih konfliktual nuansanya dan lebih bersaing sangat ketat dalam pemberitaan di media, bahkan netizennya saling kemudian menyerang juga, itu adalah adalah pendukung Pak Prabowo dengan pendukungnya Ganjar. Jadi kemarin sih saya menduga nggak mungkin gitu Pak Jokowi bicara seakan-akan beyond semuanya dan mengatur-atur. Itu menurut saya tidak. Tapi kemarin adalah sebuah simbolisasi bahwa mereka adalah partai-partai yang menurut Pak Jokowi mungkin tergabung dalam koalisi yang punya komitmen untuk melanjutkan. Itu menurut saya mungkin. Baik, jadi Nasdem sudah tidak dihitung begitu di situ ya. Nah, poin kedua adalah Niluh sedikit. Kenapa masalah ini menjadi panjang ya antara Nasdem dengan Jokowi atau Jokowi dengan Bang Surya Paloh? Saya punya catatan kritis keduanya. Sudahlah, kita nggak usah naif mengatakan ada perbedaan sikap yang dulu dibantah oleh kedua belah pihak. Tapi di satu sisi kan catatan kritis buat Pak Jokowi. Kalau Anda merasa Nasdem sudah tidak sejalan dan suportif, kenapa hak prerogatif Anda tidak Anda gunakan dengan simbol, ya sudah pecat saja Menteri Nasdem, secara otomatis Nasdem keluar.
Atau catatan kritis yang bisa didorong juga kepada Partai Nasdem dengan belajar dari sejarah PAN yang memiliki sikap politik berbeda, kemudian memundurkan kadernya waktu itu Pak Asman, kenapa Anda tidak lakukan itu? Kalau itu dilakukan entah oleh Pak Jokowi atau kemudian oleh Nasdem, saya pikir masalahnya akan selesai dan menjadi clear. Tapi kalau menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu? Saya tidak tahu ya kalau Pak Jokowi kenapa tidak melakukan itu atau jangan-jangan Belum melakukan. begitu ya. Oh, Tapi menurut belum saya, melakukan. Sudah seyoga- Pak Irwan sudah tahu ada rencana itu. Belum artinya sudah dekat. Akan dilakukan. Itu kan yang ditanya baru Mas. Silahkan dilanjutkan, Mas. Tapi kalau Bu Irwan karena tadi mengatakan belum dilakukan, artinya Bu Irwan udah pegang ini, akan dilakukan itu. Enggak, saya tidak komentar itu. Oke, Oke, saya berpindah ke Gus Coy dulu kalau begitu. Gus Coy, kalau Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK ini, apakah memberikan bentuk endorsement kepada Nasdem atau kepada Anies Baswedan? Pak JK sebagai mantan wakil presiden 2 periode, sekarang menempatkan dirinya sebagai, tentu saja, menunjukkan karakter, pikirannya, komitmennya untuk menjadi negarawan. Nah, ketika menjadi negarawan, maka presiden atau siapapun diingatkan supaya mereka berjalan sesuai dengan bukan hanya aturan, tapi sekaligus dengan nilai, dengan etika, dengan kepantasan. Itu. Jadi beliau itu mengingatkan kita semua, ya, termasuk presiden. Oke, tapi apakah Nasdem merasa bahwa Pak Jokowi ini, Pak JK ini sepertinya berpihak pada Nasdem nih? Ini pelajaran bukan hanya untuk presiden hari ini, tapi juga yang akan datang. Tempatkan segala sesuatu itu pada proporsionalnya, pada tempatnya. Ketika kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya dolim, ya, dolim, sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu nilai-nilai ini mari kita perhatikan, ya, mari kita beri kita buat catatan yang tebal supaya kita semua berjalan di atas itu, dan semua berharap termasuk Nasdem sebagai pendukung yang akan setia sampai 2024. Kalau di tengah jalan Pak Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk melepas Nasdem, memecah itu juga saja. Bung Irwan, singkat saja, apa yang kemudian ada sebagai pendukung pemerintah ya, PDIP sebagai pendukung pemerintah, apa ya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 6 partai pendukung pemerintah minus Nasdem? Ya tentu semua itu perlu mengevaluasi ya. Kita tidak bisa menilai karena dari satu sisi satu pihak saja melakukan adjustment atau katakanlah sebuah kesimpulan atas keinginannya sendiri. Tidak demikian. Tentu kita masing-masing punya ukuran bagaimana sebaiknya di dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola Pak Irwan ini. Sehingga tentu yang kami harus potong Pak Irwan, kita terbatas dengan durasi, tapi kami tangkap apa yang Anda sampaikan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Bung Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP, kemudian Bung Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, kemudian Gus Coy, Effendi Khoiri, dari Ketua DPP Partai Nasdem. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.